ketika hak-hak Anda tertindas oleh orang-orang zalim, oleh mereka yang menzalimi, boleh. Boleh, karena ini hak yang nanti pribadi dengan Allah ya. Nanti akan dipertanyakan, kamu punya hak seperti itu, kamu tidak membela, maka celakalah kamu. Subhanallah, indah. Iya, sudah diberi modal 3 sehingga bisa dunia ini bisa diolah dengan sedemikian merah, putih, hijau, kuning, terus warni model dan luar biasa. Jadi hak, apalagi yang apabila nanti hak permanennya itu kalau sudah ketemu dengan singa haki itulah ya, yang entah kapan. Nah, inti syahadat ini kembali dari illa bihaqqin wa hisabum, kembali kepada terjaganya darah dan hartanya untuk tidak diperangi oleh Rasulullah karena tidak menginjak. 3 hak ini adalah sebenarnya wilayah Islam. Wilayah Islam. Tegasnya wilayah aturan Allah lah ya. Aturan Allah. Walaupun toh nanti berkeyakinan masing-masing supaya disatukan memang tidak akan mungkin tanpa kehendak Allah ya. Tanpa kehendak Allah. Artinya memang kehendak Allah itu ya kehendak Allah, tapi kehendak Allah itu tidak ada yang sama karena Allah tidak pernah membuat yang sama. Rasa manusia, karena Allah itu tidak akan membuat rasa yang sama. Berarti sejumlah manusia rasa itu tidak sama. Karena tidak sama akhirnya perang. Terus dan mereka yang tidak mengenal Allah pun tanpa sadar berbicara kebenaran walaupun mereka juga mengingkari dari apa yang dikatakan tadi. Misalnya saya mengatakan A, saya diajarkan A, B, C. Saya tidak pernah diajari padahal itu A, B, C itu adalah kebenaran. Banyak kan sekarang manusia sekarang itu berbicara tanpa sadar tentang kebenaran itu, padahal dia melakukan kejahatan. Itu karena haknya Allah. Itu haknya Allah. Hak yang diprioritas, bukan orang tidak prioritaskan lah ya, karena tidak ada yang sama, tapi haknya itu sama. Memiliki ketiga hak tersebut, tapi prioritasnya beda-beda, skalanya, fasilitasnya, radiasinya itu beda-beda. Karena beda-beda itu menunjukkan keesaan Allah itu sendiri. Sebenarnya enak kalau lari ke manapun tetap menemukan Allah ya. Ya pasti. Ya. Karena syahadat adalah kesaksian. Kesaksian tak belum menemukan itu apa ya? Kalau belum menemukan ya hampa. Lah. Kita obrol dari awal menemukan terus bersyahadat. Enak. Ya, jadi ngetan ngulon ngalor ngidul tetap menemukan Allah. Dan kalau tidak menemukan karena kita kebohongan, dibohongi oleh sistem-sistem permanen di dalam nafsu itu sendiri ya. Biasanya aku mandan relax. Ini bahasan menemukan adanya syahadat adalah kesaksian dan sudah menemukan yang disaksikan. Terus selaku semesta alam adalah masyhudun alaih. Benda-benda yang menyaksikan kami manusia bersyahadat. Kami jadi saksi. Alam jadi saksi tentang kami manusia bersyahadat. Lalu umpamanya sudah menemukan sampai ke divisi yang lebih sensitif. Diri adalah ya pemilik diri. Lalu diri ini yang berbalik menyaksikan alam. Menjadilah syuhudul qalbi kayak gitu. Antara masyhudun alaih masyhudun ilaih menjadi syuhudul qalbi. Syahadat berawal karena syahadat wa yuqimuna sholat, karena dalam sholat ada tasyahudan, menyaksikan dan kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh menyaksikan. Nah, dari literatur yang beda-beda, terus ada ranah
kebijakan para nabi, sehingga umat Kanjeng Nabi meh baik. Ada ulama yang bijak mendekati menjadi nabi meh baik. Meh baik ulama yang bijak itu mendekati nabi. Nah, kebijakan ini yang menemukan dan belum bisa menemukan, bahkan tidak menemukan, karena kebijakan ini apakah bisa dimujmalkan, dirakit, disuling ataupun dirakup oleh orang ini. Kami manusia yang bersifat menolong. Bisa. Oh, bisa kayak gitu. Itu kebijakannya. Kebijakan. Kebijakan itu sistem dari bijakan Allah itu yang punya bijaksana, ataupun memang sudah muncul dari hak tiga itu. Muncul dari hak tiga itu Yang diberi oleh Allah. Bisa ya, ketika hak itu bisa mengolah sampai kemana-mana. Bisa. Dan hak itu tidak melekat pada telinga, tidak bisa diraba, tidak bisa tapi sangat diperjuangkan. Bisa. Sangat diperjuangkan sampai Islam pun memperjuangkan hak itu ya. Iya. Illa bihaqqin wa hisabu. Jadi antara syahadat, tasyahudnya adalah sholat, musyahadahnya coba yaitu mengeluarkan zakat, mana kesaksian bentuk yang disaksikan. Ngalor ngidul ketemu Gusti Allah, syahadatnya jadi enak, dan alam semesta ini menjadi saksi ketentangan itu. Terima kasih. Saya yang juga terima kasih, sangat terima kasih, karena kita ini ada golongan lain, ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alam cepet-cepet karena ndak mau mendengarkan sesuatu sih. Ini yang datang lagi. Mungkin punya ekspektasi yang beda pandangan, mungkin dari makhluk apa man, dan bikin apa. Mudah-mudahan juga ada poin yang alat keseimbangan sistem. Iya boleh masuk. Iya rokok. Oh, jadi kalau manusianya menggunakan hak, maka ada hak saya, ada hak saya, ada hak kamu ya. Jadi manusia ketika hak referensi dan referendumkan dari azali itu jadi progresif, ngetan ngulun, ada sistem sebelah yaitu kamu lah ya, yang selalu menjadi penghalang, monopoli, ilusi, kenyataan ilusi ya. Kenyataan makan pisang ya makan pisang. Pisang itu datang dari saya, makan. Kalau ndak nanam ndak bakalan makan. Kalau ndak kerja ya ndak makan. Kalau ndak kerja ndak makan. Contohnya itu ya sistem yang tiga hak, tapi ada apa namanya, mau menyalahkan saya? Enggak. Udah sistem, saya ndak akan bicara menyalahkan ABC-nya, sistem-sistem masing-masing. Karena adanya Anda, jadinya sistem itu jadi jalan. Dengan jalan itu, saya bisa kemana-mana. Oh, kemana-mana jalan. Harus kemana-mana cuma jalan. Oh, dengan sistem. Saya punya kehendak, keinginan itu kemana-mana ndak mau jalan. Sudah punya keinginan kemana-mana nggak jalan, ya bodoh. Nyomoh jalan. Ya harus adu-adu kok jalan. Kalau jalan-jalan maunya bersama-sama. Maunya bersama-sama, kalau nggak berjalan bersama-sama. Oke. Sistemnya kan kayak gitu. Kamu itu lo gelem temen melaku adu-adu. Jalan-jalan ngono. Tapi jangan menemukan apa-apa. Makanya saya, karena kamu cuma jauh-jauh kemana-mana pun jalan, itu berseberangan dengan kami. Kami kalau karena dengan berseberangan itu saya harus mendekati.
Bedanya kamu mau jalan, saya enggak mau jalan. Bedanya, saya kali mau jalan-jalan. Saya enggak, kalau jauh enggak mau jalan. Karena karya cipta manusia sehingga terbentuklah teknologi. Ada mobil, temen melaku. Nah itu, kamu kok gelemen jalan-jalan. Udah kembali kepada sistem. Iya. Sekarang jangan bahas Anda itu. enggak punya hak, tapi menempel kepada 3 hak prerogatif itu. Ya tidak bisa menempel Oh, lah. nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi mengganggu. Mengganggu. Misalnya ini hak, ini saya. Ya gini lah. Hak. Pertama kita bahas tentang hak kehendak, kemauan. Kemauannya kemana dulu? Kemauannya kemana dulu? Iya, ya kemauan, karena kemauan itu mengembangnya kemana-mana. Kalau kemauannya kepada yang punya kehendak, saya tidak bisa ke situ. Oh, ya karena yang saya lihat adalah duniawi, ya punya kehendak. Nah, berarti kalau dia hanya memandang kemauannya ke dunia, saya masuk ke situ, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam kehendak itu sendiri. Terus karena ada kehendak, akhirnya rasa menggebu-gebu, ambisius. Rasanya kemana dulu? Saya tanya dulu. Nah itu tadi kita rasa kayak ke duniawi. Saya masuk. Iya. Jadi sudah karsa, rasa masuk. Iya. Terus penggebu-gebuan ini akhirnya bekerja gila. Loh. Saya masuk. Masuk juga. Untuk menciptakan rasa keinginan. Untuk menciptakan rasa keinginan kemana dulu? Urusan duniawi. Masuk. Karena kamu mau jalan, saya enggak mau jalan kalau jauh. Saya pengen mobil. Contohnya kayak tidak bisa seperti itu. Kau orang maksud. Kamu enggak maksud. Ya maksudnya kamu ingin mempunyai sesuatu kendaraan, tapi kendaraan itu untuk menuju kepada yang punya hak itu sendiri kan? Sampai ke situ. Saya tidak ada masuk. Ya, itu saya tutup dulu lah. Kita ngobrol dengan kamu, saya tidak menyalahkan kamu karena ini sistem. Ya sistem itu kan tujuan ada ke situ. Saya tidak bisa masuk. Tidak bisa seperti itu. Saya memotong, saya menutup untuk ke urusan situ. Urusan ke yang ini punya dunia. Karena perasaan ngurusi dunia. Terus cipta mengurusi dunia, terus kehendak karsanya mengurusi dunia. Orang Jawa sudah menitipkan 3 hal: ngilmu karsa, ngilmu rasa, ngilmu cipta, yaitu kepada visualisasi, menyatakan jeder dari perwujudan yang dikehendaki dan dirasa selama ini. Anda bisa masuk semuanya lah ya. Bisa. Tapi sebenarnya tidak bisa. Tidak masuk, tapi bisa di wilayah. Mendekati loh. Kalau wilayah kan lebar, mendekati lah. Iya, karena Rasulullah itu tidak akan pernah bohong illa bihaqqin. Pancen hak dari lahir itu adalah fasilitas ketuhanan. Iya kan? Fasilitas ketuhanan. Tapi kalau tidak menemukan ketuhanannya itu ke siapa dan kemana, maka wilayah ini justru dikotori dengan sistem. Tidak dikotori. Apa? Dibersihkan oleh saya. Oh, dibersihkan. Ya boleh. Ya harus boleh. Saya tidak menyalahkan. Iya, tidak boleh menyalahkan. Sistem. Iya. Sistem. Apa salahnya memang di sistem kayak gitu? Ada tantangan dan ada tantangan dan rintangan dan ada kesenangan. Iya, tantangan, kesenangan. Kesenangan juga luar biasa. Tantangan juga luar biasa. Kesenangan, tantangan apa tadi? Rintangan, kesenangan. Oh, tantangan, rintangan, kesenangan. Kalau sudah kepada kesenangan, apa ada rintangan?
mulai tantangan, rintangan, kesenangan. Kalau sudah ini dua-duanya kesenangan, ya kesenangan lah. Ya, setelah ada kesenangan apa ada rintangan lagi? Ya nggak ada. Kalau ikut saya. Oh, kayak gitu. Ya. Kalau udah pada titik kesenangan, sudah tidak ada tantangan dan rintangan. Ya. Kalau harus ada, jangan kalau ada. Kalau kan nanti kalau berarti kan tidak ada. Kalau enggak ada lah ya. Iya iyalah. Kalau enggak ada. Iya. Ya, enak juga ya ikut kamu ya. Karena sudah senang, tidak ada rintangan dan tantangan, melainkan apa? Kesenangan. Terus senang terus. Bahagia. Tidak tahu bongko. Apa? Bongko. Iya wis bongko bengkek. Pikun. Itu wis pikun. Hak tetap permanen fasilitas itu, tapi sudah mengikuti Anda. Hak ini kemana? Hak yang kembali yang punya hak lah. Kembali kepada yang punya hak yang nanti dipertanyakan itu. Tatkala dipertanyakan kepada punya kepemilikan hak itu, kamu kemana? Kamu kan tidak menikmati hak itu kan? Tidak. Terus kamu kemana pada waktu? Pergi meninggal hak itu sendiri. Karena sebenarnya sekarang pun tidak bisa menyentuh hak itu kan? Tidak bisa. Jangan menyentuh. Anda bisa. Jadi cuman lingkaran nafsu saja. Ketika hak itu hanya menyentuh ke hawa nafsunya, apa kepada akal sehatnya, apa kepada diri sejatinya kayak gitu. Jangan bicara tentang diri sejati. Bolehlah menyentuh nafsu ya. Hak rasanya menyentuh ke nafsunya, ciptanya menyentuh ke nafsunya, karsanya, kehendaknya menyentuh nafsunya, itu sudah meninggalkan hak murni yang punya hak, melainkan sudah pada kalau tidak ada punya hak berarti nafsu pun tidak memiliki hak untuk apa, melainkan nafsu adalah sistem saja ya, program sistem kayak gitu kan. Iya, oke. Selesai karena ikut saya. Iya, setelah perang. Perang yang paling berat adalah memerangi saya. Itu hawa nafsu. Ketika hak itu jangan sampai ke situ, ke situ kita harus balik ke fitrahnya lagi. Selesai lah. Ya selesai, udah. Mangga. Tweet. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak poin yang kita dapati. Jadi adanya apa itu vibrasi, visualisasi, resonansi, dan seterusnya itu semuanya hak prerogatif kepada manusia dari rasa cipta itu sejak lahir. Apabila dikembangkan secara religinya itu luar biasa karena akhirnya mulia tetap pada posisi yang kemuliaan yang akan ditanyakan, dihisab langsung ketika hak tersebut illa bihaqqin wa hisabuhum ngalallah. Untuk urusan hak ini pertanggungan pada Allah, maka gunakan hak ini untuk tidak sekedar untuk sesuatu wilayah nafsu ataupun duniawi. Yang dua peran tadi, yang satu ke arah situ, yang kedua ke arah situ, yang ke arah situ, yang nomor dua itu adalah sistem untuk mensistemkan, tapi tidak menyentuh pada hak prerogatif itu sendiri. Kita boleh membela hak kalau ini betul-betul dari Allah, kita yakini. Membela hak karena didolimi memang akan dipertanyakan, kenapa hak kamu tidak
digunakan, dan hak kamu itulah yang menimbulkan dari jadi kewajiban. Dari ngatan mulun alor ngidul munggah dhuwur ngisor dan seterusnya, akhirnya menemukan Allah. Oh, semuanya dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Sehingga untuk bertasahud, bersahadat ke arah tasahud, kemusyahadah, ke masyhudun ilaih wa masyhudun alaih, ke syuhudul kolbi, itu lebih diberikan peran-peran yang lebih mudah. Apa gunanya hanya mengolah fasilitas yang ada dari nafas, bisa kayak gini, dari ini bisa kayak gini. Tetap inti poinnya adalah bisa menemukan kepada jati diri dan siapa jati diri itu, dan menemukan pemilik jati diri, tetap menemukan kembali kepada darinya, kembali kepada darinya di dunia dan di akhirat, tetap kembali kepada yang mempunyanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup, kita steril dulu karena terakhir ini jin wis setan mendekati keifritan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Syafni wal mitni wa adada kalimat rabbana ta'ala tabaraka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam siratal ladzina Ihdinash shiratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.